Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin. Amin. Oke, sekarang saya akan berbicara mengenai dampak corona terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi mungkin sebelum kita lanjut untuk pembahasan pariwisata yang ada di Indonesia, maksudnya dampak COVID terhadap pariwisata yang ada di Indonesia, sebelumnya kita akan memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Silakan untuk pemateri Mas Zadik Firza untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, bukan materi ya, bukan pemateri, tapi kita sharing seperti itu. Nama saya Zadik Firza Sehaudat. Saya sebagai mahasiswa, saya juga berkecimpung di pariwisata, di bidang pariwisata yang dimana itu saya berkecimpung di travel. Jadi saya kerja di travel yang dimana saya kerja itu dapat dua bagian. Yang pertama fotografer, yang kedua di tour guide-nya atau tour leader lah kalau misalkan di travel seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu adalah sedikit background dari Mas Zadi. Sebenarnya masih ada banyak lagi mungkin kan, maksudnya yang belum bisa disebutkan, tapi itu saja mungkin sudah cukup teman-teman. Jadi kita langsung sharing aja nih. Oke, siap. Jadi di Indonesia sekarang, bahkan di seluruh dunia pun kita mengalami yang namanya wabah COVID-19 ini. Sedangkan Mas Zadik sendiri itu berkecimpung di bidang pariwisata. Dan menurut Mas Zadik sendiri, dampaknya tuh bagaimana ketika pariwisata, maksudnya ketika COVID melanda Indonesia, pariwisata yang ada di Indonesia itu bagaimana gitu? Secara garis umum dan secara garis besar, COVID-19 ini sangat membuat seluruh lini sektor pariwisata itu mati. Kenapa saya bilang membuat lini sektor pariwisata semuanya mati? Semua akses pariwisata baik jalanan dan lain banyak yang ditutup. Selanjutnya banyak kota-kota yang menerapkan PSBB, yang dimana otomatis seluruh destinasi-destinasi wisata di daerahnya masing-masing itu ditutup. Makanya sangat membuat kita mati ya, dampak pariwisata, dampak COVID-19 ini terhadap pariwisata. Indonesia sendiri kan, walaupun Indonesia belum menetapkan bahwasannya Indonesia ini benar-benar lockdown, tapi memang sudah banyak kegelisahan gitu loh di kota-kota besar seperti itu. Apalagi kota-kota yang dimana banyak destinasi pariwisata seperti itu, seperti Bandung, Jogja, Malang, terus Bali. Nah itu mereka sangat kebingungan karena penghasilan mereka ya dari pariwisata. Kalau pariwisata mati ya mereka tidak ada penghasilan seperti itu. Dan saya sendiri merasa bagaimana ya, karena saya sebagai mahasiswa sudah beberapa tahun saya berpikiran bahwasanya diri saya harus mandiri. Dan oleh karena itu saya bekerja di travel ini. Dan saya kerja di travel ketika datangnya COVID-19 ini, ya sudah semuanya mati gitu. Jadi tidak ada benar-benar tidak ada perjalanan kemana-mana karena memang pariwisata itu ditutup ya. Karena kan seperti ini Mas Amir, jadi kalau di travel sendiri kita harus menyediakan beberapa pelayanan. Dan selanjutnya kita juga memberikan pelayanan asuransi. Jadi ketika ada kecelakaan atau ada hal-hal yang tidak, kita ya memberikan asuransi kepada penumpang-penumpang kita seperti itu. Jadi kita nggak bisa seenaknya untuk
memutuskan atau memberangkatkan penumpang-penumpang kita ini ke tempat-tempat wisata yang dimana tempat wisatanya ternyata banyak yang positif corona seperti itu. Dan sekarang juga ini sebuah sebuah bukan musibah tapi sebuah cobaan untuk negara kita, karena pariwisata termasuk salah satu sektor yang penyumbang pajak terbesar kepada negara kita ini. Pariwisata termasuk salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Iya, pajak terbesar di Oke, Indonesia. jadi selama pandemi ini, Iya. kan Mas Zaki kan backgroundnya adalah mahasiswa, terus yang maksudnya yang berkecimpung di pariwisata juga, di travel juga, dan nah ketika ada corona ini kan benar-benar di rumah tuh. Nah, Mas Zadik sendiri itu punya inisiatif apa gitu untuk maksudnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari itu melakukan apa? Oke, kalau untuk saya sendiri karena saya juga ada di bidang fotografer juga, jadi ya ketika COVID-19 ini saya benar-benar lebih fokusnya ke arah fotografer, walaupun memang fotografer juga minim, sangat sulit ya, tidak meskipun seperti tahun-tahun sebelumnya di mana tidak ada COVID, ya, ketika tidak ada COVID-19 ini. Nah itu. Dan paling kalau kita dari orang-orang yang berkecimpung di pariwisata di masa-masa COVID ini hanya ada sebuah strategi kecil sih. Kalau misalkan memang COVID-19 mulai paling seperti sedikitnya memakan pelayanan kita pada orang yang membutuhkan. Kita di bidang travel ini kita sudah memasarkan sih, walaupun memang masih dibilang masih sebuah mimpi seperti itu, karena COVID-19 ini belum bisa diprediksikan akan berakhir kapan. Adanya kita usaha dahulu sih besarkan. Dan juga Mas Zadi, kalau untuk sekarang kan ada beberapa daerah itu yang membuka tempat wisata, dan menurut pandangan sendiri apakah baik untuk kita gitu untuk kita pergi ke tempat tersebut, sedangkan corona di Indonesia juga bisa dikatakan makin melambat angka COVID di Indonesia. Untuk di bulan itu alhamdulillah sih sudah ada beberapa job ya buat pemberangkatan ke tempat-tempat yang memang sudah dibolehkan dan sudah dibuka destinasi wisata. Cuman mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan, apalagi ketika kita akan melewati zona-zona merah atau hitam, memang tidak berhenti di daerah tersebut. Yang biasa misalkan untuk makan pun itu, nah karena kotanya zona hitam kita tidak berhenti di daerah itu. Dan untuk berangkatan juga kita memiliki beberapa syarat seperti bukan rapid test, agar memang mengecek para penumpang ini dari COVID atau tidak, seperti itu. Dan kalau tidak salah destinasi wisata yang membuka pariwisatanya juga tidak membuka untuk daerah yang memang memiliki seperti itu. Jadi itu sekarang lebih banyak pengalaman sih. Jadi ketika dari sana kita dulu dari daerah mana, kalau memang kita tidak terlalu terdampak, ada penumpang kita dicek mereka itu terhindar dari corona, ya bisa berangkat daerah-daerah tertentu itu. Untuk nih jadi pertanyaan lagi, menurut Mas Zadi lagi naik sharing aja. Nih menurut Mas Zadi, kalau misalkan corona ini selama ini di akhir tahun, berarti kemungkinan besar pariwisata di Indonesia akan kembali seperti biasa ya. Dan itu akan terus mematuhi protokol kesehatan. Kalau menurut saya protokol kesehatan ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Ya menghindari, kita menjagalah agar tidak terkena corona. Dan saya sangat berharap sih, memang saya sangat berharap bahwa corona ini bisa berhenti di minimal ya di bulan Desember ya di 2020 ini, dan semoga di 2021
corona ini benar-benar ya kalau bisa, walaupun memang kalau di pariwisata ini pemulihannya sangat lumayan lama ya, karena membuat orang tidak apa ya, maksudnya masih ada yang parno iya gitu. Ada orang-orang yang parno atau takut buat berangkat gitu, walaupun memang pernah sudah ada, pasti ada aja penumpangnya seperti itu. Makanya kita harus mengantisipasi dan memberi edukasi bahwasannya corona seperti ini. Kalau misalkan kita mengikuti protokol kesehatan, insya Allah kita ya terhindar dari seperti itu. Makanya emang lebih mensikan juga nih kepada kita nih agar bisa berangkat juga seperti itulah, kita menerapkan protokol kesehatan. Oke, mungkin itu aja maksudnya diskusi kita untuk kali ini. Mungkin kita tidak terlalu banyak sih untuk membahas pariwisata. Penting kita selalu pesan dan selalu jaga, maksudnya jangan terlalu banyak keluar dan terus sering cuci tangan. Ya, aturan pemerintah itu harus kita ikuti. Aturan pemerintah itu adalah hal yang baik lah untuk rakyat gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.